Kekecewaan petani porang ya memang terlihat untuk tahun-tahun ini kawan, dari harganya ya yang sedikit menurun. Itu membuat para petani pemula atau petani porang yang tahap awal membuat resah. Jadi tidak untuk petani lama ya, petani porang yang sudah lama itu berbeda. Kalau untuk petani porang yang lama memang kondisi seperti ini mereka cukup memahami kawan. Jadi kalau harga memang di porang itu fluktuatif ya. Memang di tahun 2022 ini memang terjadi penurunan ya, disebabkan oleh memang beberapa faktor ya. Di tahun 2018-2019 lalu ya, di saat porang viral-viralnya memang menunjukkan nilai yang sangat fantastis ya, selama 2 tahun berturut-turut itu di angka 10-11 ya, sampai 12.000 bahkan ya. Dari harga yang begitu fantastis ya, membuat obsesi untuk para petani pemula ya, mereka beralih dan memang memprioritaskan komoditas yang satu ini menjadi komoditas andalan mereka ya, dengan harapan harga akan stabil di tahun berikutnya ya. Namun beberapa hal ya yang di tahun 2020 kita terjadi COVID ya, COVID-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia tapi di dunia 2021, 2020, 2021 ya, dan puncaknya di tahun 2022, sehingga walaupun ya permintaan porang itu banyak ya, demand-nya lebih banyak, tetapi karena beberapa hal ya untuk ekspornya ke negara Cina, ke negara Tiongkok ya, memang ada regulasi-regulasi baru, kemudian beberapa wilayah yang dibatasi sehingga menghambat untuk pemasokan barang porang kita ke negara-negara tersebut ya. Ya memang kita sadari memang di tahun 2020-2021 memang tidak hanya di Indonesia saja, dan ini terjadi di seluruh dunia ya, apalagi di tahun 2022 ya, yang para petani itu nanamnya dari katak dan mereka mulai panen ya, pas ketika panen harga pas jatuh, dan ini membuat pukulan ya bagi para petani pemula yang digadang-gadang porang akan harganya melejit. Namun untuk para petani lama ya yang sudah menekuni porang ini sudah dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2010, 2011 lalu 2015 ya, dan itu merasakan hal yang memang sudah terbiasa seperti itu ya. Kalau terjadi penurunan mereka tidak kaget, terjadi kenaikan tidak kaget, kena dari jumlah tanamannya sendiri itu mereka sudah dapat menghasilkan yang luar biasa ya, walaupun sedikit perawatan belum bisa mengoptimalkan ya, bahkan kalau skalanya sudah hektaran dan itu sudah luas, mereka tidak pakai pupuk ya, tetapi dengan menggunakan pupuk alami mereka bisa mengambil hasil porang tadi karena dari jumlahnya ya. Dan di daerah Madiun sendiri kawan, jadi masih banyak ya, bukan masih banyak ya, memang sudah mayoritas yang para petani porang itu
sudah hampir di setiap lahan mereka yang kosong itu sudah terisi dengan porang, walaupun di situ masih ada campur ya, jadi tumpang sari dengan cengkeh, kemudian tumpang sari dengan tanaman lain ya, dan masih banyak memanfaatkan ya lahan-lahan kosong di perhutani dan sebagainya. Mereka bekerja sama dan menanam tanaman porang itu di bawah pohon, walaupun hasilnya tak semaksimal lahan yang tanpa naungan, tetapi lahan tersebut bisa dimaksimalkan untuk ditanami porang ya, dengan rumus yaitu tadi kali jumlah pohon ya. Tidak berharap untuk besarnya umbi bisa sampai 5-10 kilo, tidak, tetapi dalam harapan kali rumus tadi, kali rumus kali ya, kali jumlah batang maksudnya, itu dengan jumlah batang yang sangat banyak, maka sama aja dengan satu pohon yang menghasilkan 5-10 kilo tadi ya. Karena dari jumlah tanaman yang kita perbanyak itu juga bisa memaksimalkan hasil yang luar biasa, walaupun harganya terjadi penurunan, tetapi masih untung ya, karena dari umbi dan dari kataknya mereka sudah dapat hasil ya, seperti itu. Dan untuk yang di penanaman di bawah naungan ya dan tanpa naungan memang sedikit beda kawan ya. Kalau untuk tahun ini ya di Januari, banyak di beberapa wilayah ya itu mengalami fase ketika hujan tapi berhenti selama 15 hari, dan itu akan berdampak pada pertumbuhan porang juga terhambat, kemudian banyak yang layu ya, karena ada fase yang 10-15 hari tidak ada hujan. Artinya porang itu kekurangan air ya, terjadi penguapan yang tinggi. Maka solusinya memang penanaman tanpa naungan itu jaraknya agak dirapatkan, sehingga mengurangi penguapan ya yang ada di bawah atau tanah tadi, tidak terjadi percepatan untuk penguapan ya. Jadi kelembapan tadi akan terjaga ya, walaupun ada fase seperti 15 hari, 10-15 hari tidak hujan, tapi mereka bisa bertahan ya. Dan beda dengan porang yang kita tanam di bawah naungan, memang hasilnya itu kecil ya, umbi tidak bisa maksimal, tetapi mereka bertahan ketika musim hujan, ada fase 10-15 hari tidak ada hujan ya. Dan soal harga kawan, kita tidak usah khawatir, kita fokus pada tujuan kita, pada tanaman kita, yaitu mengedepankan komoditas porang itu menjadi tanaman andalan ya. Seiring permintaan pasar yang sekarang sudah 2023 sudah membuka semua, kemudian di Indonesia juga sudah lepas masker ya, artinya kita sudah memulai babak baru, memulai tatanan dunia baru ya. Kemudian kita berharap ya dengan porang ini akan terjadi harga yang akan kembali normal pada tahun-tahun yang beberapa tahun yang sebelumnya ya, karena dari permintaan juga porang sangat-sangat luar biasa banyak, dan kita tidak bisa memprediksi atau menjanjikan ya. Yang jelas porang, kalau ditanya seberapa kebutuhan porang itu ya, kebutuhan porang adalah tak terbatas ya, mau seberapa banyak, mau seberapa besar yang Anda tanam, seberapa luas yang Anda tanam, maka akan terserap ya, maka akan terserap. Dan bagi kawan-kawan yang nanti bingung untuk menjualnya, nomor kami sudah ada di video ya, nanti bisa kontak atau langsung datang ke tempat kami.
hasil panen nanti bisa dijual ke kami, dan kami siap untuk membeli ya. Artinya kita juga berpartner juga untuk ke buyer kita yang kuotanya mereka sangat banyak ya. Artinya fokus pada tanaman Anda, fokus pada perawatan, hasilnya tidak usah mikirin harga ya. Saya yakin insya Allah tahun ini harga akan membaik, dan terus semangat, jangan menyerah, jangan pantang putus asa, tidak usah melirik yang lain ya. Jadi fokus di porang saja, karena porang semakin tahun juga semakin besar permintaannya, dan nanti Anda juga akan membuktikan sendiri bahwa porang bisa diandalkan, seperti itu. Tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Ku